Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode kali ini, Ruyan Wuji sedang mengumumkan peraturan kompetisi, dan Ruyan Wuji pun berkata, pertandingan pertama ini akan dilakukan oleh Divisi Alkemia. Dan semua murid alkemia dari 3 sekte kuno yang terdaftar untuk mengikuti kompetisi silahkan memasuki lapangan, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu, 150 orang murid dari 3 sekte kuno memasuki lapangan, lalu kemudian setelah itu, Ruyan Wuji memberikan slip batu giok kosong kepada 150 murid itu. Ruyan Wuji melirik 150 orang, dan berkata dengan suara keras, pertandingan besar pertama alkimia dibagi menjadi 3 putaran. Dan putaran pertama akan dimulai. Peraturannya sederhana, kalian jangan membuka mata kalian, dan kalian hanya boleh menggunakan indera spiritual kalian untuk mengamati, dan jika kalian tidak patuh, kalian Anda akan hukum, dan dengarkan semuanya, semua orang akan mendapat 10 poin untuk menjawab satu pertanyaan dengan benar, apakah kalian semua mengerti? Ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu 150 orang berkata serempak, murid, junior mengerti, ucap dari 150 peserta. Ruyan Wuji mengangguk dengan puas, dia segera menatap Suge Yu dan Tantai Xuanzong, dan berkata, siapa yang akan memberi pertanyaan lebih dulu, ucap dari Ruyan Wuji. Tuan Sekte Ruyan, menurut aturan kompetisi besar selama 50.000 tahun, setiap kali kompetisi besar dimulai, Huang Fu Shengzong saya yang akan memulai pertanyaan terlebih dahulu, dan saya akan memberi pertanyaan kepada murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi, ucap dari Tantai Xuanzong. Baiklah, karena Tantai Xuanzong berkata begitu, aku akan membiarkan Anda memberi pertanyaan terlebih dahulu, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu kemudian, Tantai Xuanzong bangkit dari tempat duduknya, mendatangi 150 murid, dan berkata, para murid Sekte Abadi-Abadi, murid Sekte Jiwa Abadi, tutup matamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar kata-kata itu, 100 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi langsung menutup mata, dan pada saat ini, 50 murid Sekte Huang Fu Shengzong tidak perlu berpartisipasi dan tidak perlu menjawab pertanyaan Tantai Xuanzong. Di putaran pertama ini, para murid harus bisa mengidentifikasi pil obat, dan para murid harus mengidentifikasinya dengan hanya menggunakan indera spiritualnya. Dan kini seperti yang kita semua tahu, alkemis tingkat tinggi dapat memperbaiki semua jenis ramuan tingkat tinggi, alkemis tingkat suci dapat memperbaiki semua jenis ramuan tingkat atas. Pil obat tingkat atas saat ini akan digunakan sebagai penilaian karena dalam keadaan normal, alkemis tingkat tinggi dapat memperbaiki obat mujarab tingkat tinggi, tetapi mereka tidak dapat menilai pil obat hanya dengan penciumannya. Untuk menilai pil dengan penciuman, setidaknya seorang alkemis tingkat suci, atau bahkan alkemis hebat tingkat rendah, dapat melakukannya. Dan pada saat ini, Sekte Abadi-Abadi mengerahkan 50 muridnya, Sekte Jiwa Abadi mengerahkan 50 muridnya, dan Sekte Huan Fu Shengzong juga mengeluarkan 50 muridnya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong mengeluarkan sebotol pil obat dari cincin penyimpanannya, dan langsung saja pil obat muncul di tangannya. Pada saat ini Tantai Xuanzong menuangkan pil obat ungu ke seluruh tubuh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang sekarang dapat mencium pil obat ini dengan waktu untuk satu napas, dan menulis jawabannya di slip batu giok kosong dan menyerahkannya dalam beberapa saat, ucap dari Tantai Xuanzong. Baiklah pertandingan putaran pertama dimulai, ucap dari Ruyan Wuji. Begitu Ruyan Wuji selesai berbicara, Tantai Xuanzong segera meletakkan pil obat ungu di depan hidung para murid satu persatu, dan setelah satu nafas, Tantai Xuanzong langsung membawa pil obat ungu kembali. Lalu setelah itu segera, sebagian besar murid alkemia dari Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi mengerutkan kening, seolah-olah mereka mencoba yang terbaik untuk mengingat sesuatu. Dan kini sepertiga dari para murid, dengan ekspresi tenang, dengan cepat memanipulasi kesadaran spiritual mereka ke dalam slip batu giok, dan menulis nama pil obat pada slip batu giok kosong. Sesaat kemudian, beberapa dari ratusan murid mengguncang mereka, sebagian dari murid putus asa dan beberapa lagi tersenyum percaya diri, dan mereka menyerahkan slip giok ke meja giok di samping Tantai Xuanzong. Semuanya,
Apakah menurutmu Sekte Abadi-Abadi kita akan menang? Terus terang, murid-murid dalam Istana Jiwa Abadi sangat kuat dalam alkimia, dan tetapi tentu saja Sekte Abadi kita juga memiliki seorang master. Jadi pertarungan sekte kita dan sekte jiwa abadi seperti pertarungan antara naga dan harimau. Hehehe, dan meskipun saya tidak tahu pihak mana yang akan menang di babak pertama game pertama ini, tetapi saya tahu bahwa Huang Fu Sheng Zong pasti berada di bagian bawah putaran pertama game pertama ini. Huang Fu Sheng Zong telah kalah selama 10.000 tahun berturut-turut. Apa yang akan sekte Huan Fu lakukan? Itu tidak ada gunanya, ucap dari orang-orang dari Sekte Abadi-Abadi. Pada saat ini di tempat kompetisi yang besar, lebih dari 2 juta murid sedang mendiskusikan satu demi satu. Menurut mereka, permainan 4 seni berikutnya bukanlah kontes antara 3 sekte kuno, melainkan kontes antara Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Dan sesaat kemudian, di platform tinggi, Tantai Xuanzong melihat kembali ke Zhuge Yu dan Ruyan Wuji, dan berkata, kalian berdua mulai bersaksi untuk saya. Oke, Zhuge Yu dan Ruyan Wuji menanggapi dengan antisipasi. Tantai Xuanzong meremas ramuan ungu di tangannya, memanipulasi kesadaran spiritualnya menjadi 100 helai, dan setelah memasukkan 100 slip batu giok masing-masing, mengumumkan, ramuan ini adalah ramuan kelas atas, ramuan darah bergizi. Sekte Abadi-Abadi 45 orang menjawab dengan benar, dan 450 poin untuk jawaban yang benar. Dan 49 orang di Sekte Jiwa Abadi menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapat 490 poin. Setelah Tantai Xuanzong mengumumkan hasilnya, hatinya menegang, dan dari sini dia bisa menilai bahwa ada 45 orang di Sekte Abadi-Abadi, setidaknya alkemis Ordo Suci. Dan hampir semua dari 50 murid Istana Abadi Jiwa telah mencapai tingkat alkemis suci. Mungkin, kebanyakan dari mereka sudah menjadi alkemis hebat, tetapi belum tentu, gumam dari Tantai Xuanzong. Mendengar hasil ini, Shen Subing, yang duduk di kursi bawah, setengah kedinginan. Dia tahu bahwa hanya 8 dari 50 murid dalam aliran alkimianya adalah alkemis suci, hanya Luo Fan dan Song Hong adalah 2 alkemis hebat tingkat rendah. Tang Xinying juga sama, tidak pernah membayangkan bahwa dalam kompetisi alkimia tahun ini, kesenjangan antara murid alkimia sekte dalam dan lawannya akan sangat besar. Pada saat ini Master Su He sangat senang, dan begitu juga dengan Master Sekte Ruyan Wuji. Lalu setelah itu, Ruyan Wuji berkata, Master Zhuge sekarang adalah giliranmu untuk memberi soal, ucap dari Ruyan Wuji. Baiklah, ucap dari Master Zhuge, dan setelah itu Master Zhuge berdiri, dan berkata kembali, 50 murid Sekte Huan Fu dan 50 murid Sekte Abadi-Abadi pejamkan mata kalian, ucap dari Zhuge Yu. Lalu setelah itu Zhuge Yu menjentikan jarinya, dan pil obat berwarna hitam pun muncul, dan kemudian Master Zhuge melayangkan pil obat hitam itu, ke depan hidung para murid, lalu dalam satu nafas, Master Zhuge langsung menarik kembali pil obat hitam itu. Pada saat ini, 50 murid Sekte Abadi-Abadi tampak tenang-tenang saja, tetapi di sisi lain sebagian dari 50 murid dari Sekte Huan Fu Shenzong mengerutkan kening, dan wajar mereka dipenuhi kecemasan. Pada saat ini 80% murid Huan Fu Shenzong sangat cemas. Dan ketika waktunya habis, para murid langsung memberikan slip giok kepada Master Zhuge, dan kemudian Master Zhuge mengumumkan hasilnya. Pada saat ini, hampir semua dari 50 murid dari Sekte Abadi-Abadi bersemangat tinggi. Adapun 50 murid Huang Fu Shengzong, selain Luo Fan, Song Hong dan lusinan orang lainnya yang tampak tenang, sekitar 30 murid lainnya semuanya sedih. Melihat ekspresi para murid Huang Fu Shengzong, Tantai Xuanzong tidak membutuhkan Zhuge Yu untuk mengumumkan hasil penilaian, dia tahu bahwa dia kalah sangat parah kali ini. Lalu pada saat ini, setelah indera spiritual Zhuge Yu menyapu slip batu giok, dia meremas ramuan hitam di tangannya dan berkata, ramuan ini adalah ramuan kelas atas, ramuan haus darah. Ada 50 orang di Sekte Abadi-Abadi, di antaranya 48 orang, menjawab pertanyaan dengan benar dan mencetak 480 poin, dan karena sebelumnya telah mendapatkan 450 poin bakat, kini Sekte Abadi-Abadi telah mengumpulkan total 930 poin. Mendengar bahwa Sekte Abadi-Abadi telah mencetak 930 poin,
sekte abadi-abadi yang memiliki lebih dari 2 juta murid, hingga ratusan tetua dan Ruyan Wuji, semuanya dengan senyum di wajah mereka. Pada saat ini, Sugeyu mengumumkan lagi, ada 50 orang di Huangfu Shengzong, dan cuma 12 di antaranya yang menjawab pertanyaan dengan benar dan mencetak 120 poin, ucap dari Sugeyu. Mendengar ini, ada ejekan di tempat kompetisi yang besar pun terdengar. Tantai Xuanzong dan 8 kepala suku, serta semua murid Huangfu Shengzong, semuanya tidak berwajah. Lalu setelah itu, Tan Yun tiba-tiba bergumam. Apakah celahnya terlalu besar, gumam Tan Yun. Hehehehe. Pada saat ini, Ruyan Wuji memandang Tantai Xuanzong, yang wajahnya pucat, dan berkata, Master Sekte Tantai, tampaknya murid-murid sekte dalam dari sekte Anda tidak sebaik dulu, ucap dari Ruyan Wuji. Tantai Xuanzong menoleh dan pura-pura tidak mendengar, tetapi kemarahan membakar di hati Tantai Xuanzong. Pada saat ini adalah giliran Ruyan Wuji dari sekte abadi-abadi yang akan memberikan persoalan. Ruyan Wuji kini berkata, pejamkan mata kalian, ucap dari Ruyan Wuji, lalu 50 murid dari sekte jiwa abadi dan 50 murid dari sekte Huanfu Shenzong segera menutup mata mereka. Setelah 100 murid menutup mata mereka, Ruyan Wuji membalik tangan kanannya, dan seluruh tubuh pil obat naik dari telapak tangannya, dan melayang ke depan hidung 100 orang, dan setelah satu napas, pil obat terbang kembali ke tangannya. Dan kini, di antara 50 murid Huangfu Shengzong, kebanyakan dari mereka mengerutkan kening, dan keringat di dahi mereka terus menetes di atas meja. Di sisi lain, di antara 50 murid sekte jiwa abadi hanya sedikit yang mengerutkan kening, dan yang lain tampak tenang. Lalu pada saat ini Tan Yun yang berada di pinggir lapangan bergumam di dalam hatinya, bukankah itu tidak sulit, bukankah itu pil roh bergizi kelas atas, gumam Tan Yun sambil memandang 50 murid Huangfu Shengzong. Waktunya habis, ucap dari Ruyan Wuji, dan segera 100 orang meletakkan slip giok di atas meja giok satu demi satu. Dan kini setelah indera spiritual Ruyan yang tak terbatas menembus ke dalam 100 batu giok dan meliriknya, dia berkata dengan suara keras, Tuan Sekte ini memiliki pil roh bergizi kelas atas. Kali ini, ada 50 orang di istana spiritual, 47 orang yang menjawab dengan benar, dan mendapat 470 poin. Selain 490 poin sebelumnya, skor kumulatif adalah 960 poin. Petik 2. Kali ini, Huangfu Shengzong menjawab 13 orang dengan benar, mencetak 130 poin, dan skor kumulatif adalah 250 poin. Ahem, tepat 250 poin, ucap dari Ruyan Wuji. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Tantai Xuanzong sangat jelek, tetapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wajah Shen Subing dan Tang Xinying memucat. Tanpa diduga, di awal kompetisi, Huangfu Shengzong telah tertinggal jauh dari sekte jiwa abadi dan sekte abadi-abadi. Lalu setelah Ruyan Wuji berkata kembali, oke, Master Sekte mengumumkan bahwa untuk konfrontasi pertama, Istana Abadi Spiritual sementara memimpin dengan 960 poin, Sekte Abadi-Abadi berada di belakang dengan 930 poin, dan Huangfu Shengzong adalah yang terakhir dengan 250 poin. Sekarang, permainan pertama alkimia, babak kedua akan dimulai. Peraturan kali ini sangat sederhana. Para murid harus dengan cepat menebak dan mengidentifikasi pil obat dengan cepat dan tepat, dan hanya akan ada satu orang dari masing-masing sekte yang akan ikut dalam permainan, dan satu hal lagi. Ada total 60 pertanyaan jawaban, 10 poin untuk jawaban yang benar, dan untuk yang menjawab salah akan dikurangi 50 poin. Dan tentu saja, jika jawaban itu salah, setiap sekte diperbolehkan untuk mengganti, ucap dari Ruyan Wuji. Setelah itu, Ruyan Wuji melihat ke arah pintu bagian dalam sekte abadi-abadi, dan berkata kepada penatua divisi alkemia, terserah Anda untuk mengatur orang-orang yang akan bertarung di sekte saya, ucap dari Ruyan Wuji. Baik Raja, ucap dari penatua alkemia, lalu setelah penatua dan Mei menjawab, dia melihat ke 50 murid dan berkata, bagi mereka yang memperbaiki alkimia, identifikasi eliksir adalah yang paling penting. Akal sehat dasar, saya percaya bahwa Anda memiliki banyak pengetahuan dalam eliksir, tetapi jika Anda ingin cepat menjawab, dan menjawab secara akurat peringkat dan nama eliksir, itu akan menjadi lebih sulit. Dan di babak kedua,
Penilaian didasarkan pada keakraban Anda dengan obat roh, jadi mari kita ambil pertempuran ini, dueling, ucap dari penetua alkemia. Mendengar ini, seorang pria muda yang ramah tamah melintas dan muncul di tengah platform tinggi, dan berkata, "Guru, aku tidak akan membiarkan guru kecewa," ucap dari dueling. "Yah, saya percaya kepadamu," ucap Penatua Agung dan Mai sambil tertawa. Dueling adalah murid langsungnya, dan pencapaian alkimianya telah mencapai alkemis hebat tingkat tinggi. Dia adalah yang terkuat di antara 50 murid jenius alkimia dari Sekte Abadi-Abadi. Dia juga satu-satunya seorang alkemis hebat tingkat tinggi. Dueling tidak asing dengan 50 murid jenius dan Mai di Istana Abadi Jiwa. Karena 3 tahun lalu, Dueling adalah seorang alkemis hebat tingkat menengah. Dalam pertempuran tanya-jawab terakhir kali untuk, Dueling menjawab 26 pertanyaan dengan benar, hanya satu kurang dari Yin Suiling, seorang murid jenius alkimia dari Istana Jiwa Abadi. Demikian juga, Dueling tidak asing dengan sebagian besar murid ramuan Huang Fushengzong. Pada awalnya, murid Huang Fushengzong adalah Duan Wuchang, dan dia hanya menjawab 7 pertanyaan dengan benar, tetapi sekarang Duan Wuchang telah memasuki gerbang keabadian, dan pada saat ini, beban ada pada Luo Fan dan Song Hong. Lalu setelah itu, Master Zuhe tiba-tiba berkata, "Karena sektemu telah mengirim Dueling, kalau begitu Yin Suiling akan bertarung ke Sekte Jiwa Abadiku," ucap dari Master Sujiu. "Murid patuh," ucap dari Yin Suiling, lalu kemudian Yin Suiling berdiri berdampingan dengan Dueling, dan keduanya saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka adalah pahlawan. Pada saat ini, Shen Subing memandang Luo Fan dan Song Hong, mengerutkan kening ringan. "Siapa di antara kalian berdua yang akan bertarung?" ucap dari Shen Subing. Lapor kepada kepala, murid ini tidak sebagus saudara Luo dalam mengidentifikasi ramuan, jadi lebih baik dia yang bertarung, ucap dari Song Hong. Shen Subing memandang Luo Fan dengan harapan, dan berkata, "Cepatlah, jangan biarkan aku kecewa," ucap dari Shen Subing. "Baik, murid patuh," ucap dari Luo Fan membungkuk dalam-dalam, mengambil napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berdiri berdampingan dengannya. Dueling dan Yin Suiling. "Saudara Luo, ayolah, kamu pasti bisa melakukannya," ucap dari para murid divisi alkimia Huang Fushengzong berkata serempak, dan juga para murid dari divisi artefak, divisi jimat, dan divisi formasi juga memberi semangat kepada Luo Fan. Pada saat ini, Ruyan Wuji berkata lagi, "Menurut aturan kompetisi besar, Sekte Jiwa Abadi menduduki peringkat pertama, dan akan memberikan 30 pertanyaan. Lalu aku akan memberikan 20 pertanyaan. Dan yang terakhir, Sekte Huangfu akan memberikan 10 pertanyaan, dan tentu saja, kalian dapat yakin tentang keadilan pertanyaan. Master Sekte, Master Istana Zuge, dan Master Sekte Tantai semuanya telah bersumpah bahwa setiap kali kompetisi diadakan, pertanyaan penilaian tidak akan pernah dibocorkan ke publik. Oke, itu saja, Tuan Istana Zuge tolong segera mulai, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu mendengar ini, Zuge Yu bangkit dari kursinya dan datang ke Luo Fan, Dueling, dan Yin Suiling, dan kemudian berkata, "Jika kalian bertiga sudah siap, maka penguasa utama istana ini akan mulai," ucap dari Sujiu. "Siap," ucap dari mereka bertiga. "Oke, mari kita mulai," ucap dari Zuge Yu. Dan begitu suara Zuge Yu jatuh, cincin penyimpanan Sujiu memancarkan cahaya biru, dan ramuan berdaun 4 berwarna biru muncul di tangannya. Lalu setelah melihat itu, Dueling pun langsung menjawab lebih dulu, "Ramuan tingkat 7, Blue Spirit Profound Grace," ucap dari Dueling. Jawabannya benar, Sekte Abadi-Abadi akan mendapatkan 10 poin. Saat Zuge Yu berbicara, ramuan merah muda muncul dari udara tipis di telapak tangan kanannya. Ramuan tingkat 5, Yangxin Immortal Grace, dan kini yang menjawab adalah Yin Suiling. Selanjutnya Zuge Yu mengeluarkan 8 eliksir lagi, pada akhirnya Yin Suiling menjawab 4 pertanyaan dengan benar, dan Dueling juga menjawab 4 pertanyaan. Dan Luo Fan mengenalinya setiap saat, tetapi selalu setengah ketukan di belakang keduanya, kini wajah Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Tang Xinying memiliki wajah yang musam karena muridnya sendiri Luo Fan masih tidak secepat mereka berdua, dan selalu di belakang. Zuge Yu tidak lupa menunjuk Sang dan memarahi Huai, mengejek Tantai Xuanzong,
dia memandang Luo Fan di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak tahu, kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang telah diucapkan Yin Suiling dan Duling, ucap dari Sugeyu. Murid tidak begitu, ucap dari Luo Fan. Sugeyu mendengus dingin, tepat ketika Sugeyu hendak mengeluarkan ramuan ke-11. Tiba-tiba sebuah suara nyaring dan keras pun terdengar di langit di atas tempar kompetisi yang besar. Tuan Istana Suge tunggu, ucap dari suara itu. Hah? Ucap Sugeyu menengus dingin, dan Sugeyu kini melirik ke arah suara itu berasal, dan tiba-tiba wajah Sujiyu musam, karena melihat bahwa suara itu berasal dari Tan Yun yang keluar dari tim. Pada saat ini Tan Yun membungkuk kepada Sen Subing dan berkata, Kepala, Saudara Luo tidak sebaik mereka berdua baru-baru ini. Saya mohon ketua untuk membiarkan Saudara Luo beristirahat dan membiarkan murid ini datang untuk bertarung. Duling, Yin Suiling, ucap dari Tan Yun. Sen Subing mengerutkan kening, bibir merahnya berkedut, dan bertanya, Tan Yun, kompetisi besar adalah tentang kehormatan Sekte Suciku. Kamu adalah murid baru, dan tidak lama di kebun herbal Lingshan, bisakah kamu, ucap dari Sen Subing. Percayalah, murid akan melakukan yang terbaik ucap dari Tan Yun. Kini Sen Subing sangat kebingungan, tetapi pada saat yang sama, tiba-tiba Tantai Xuanzong berkata, Tan Yun berhasil dalam pertempuran kemarin, jika dia ingin mencobanya, biarkan dia mencobanya, jika tidak berhasil, ubah saja lagi, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik, bawahanmu patuh, ucap dari Sen Subing. Ketika Sen Subing merespons, Dan Yu dan 50 murid lainnya dari Taman Obat Lingshan tercengang. Bisakah kakak senior Tan juga bergabung? Saudara Tan telah berada di kebun herbal Lingshan selama lebih dari 2 tahun, tetapi dia belum pernah melihat pengobatan spiritual yang dibudidayakan di kebun herbal Lingshan. Dan kakak Tan, tidak pernah mempelajari pengetahuan tentang eliksir, ucap dari para murid kebun obat Lingshan. Ketika para murid di kebun obat memikirkannya, Luo Fan dengan enggan mundur dari arena. Keengganannya bukan karena Tan Yun menggantikannya, tetapi karena dia membenci dirinya sendiri. Ketika dia baru mengidentifikasi 10 obat roh, kecepatan reaksinya selalu kalah dengan Duling dan Yin Suiling. Tan Yun menepuk bahu Luo Fan dan menghiburnya, Kakak Luo, aku akan melampiaskan amarahmu. Kakak Tan, aku akui bahwa kekuatanmu tidak sebaik milikmu, tetapi bisakah kamu benar-benar mengidentifikasi ramuannya? Luo Fan menundukkan kepalanya dengan putus asa. Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencobakan? Baiklah, kamu istirahat dulu dan biarkan aku bertarung, ucap dari Tan Yun. Baiklah, Luo Fan menghela nafas dan kembali ke tim. Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya dan berdiri berdampingan dengan Duling dan Yin Suiling. Duling dan Yin Suiling melirik Tan Yun, mata mereka mengartikan penghinaan yang ekstrim. Tan Yun menutup mata dan tidak peduli dengan kedua orang bodoh itu. Sugeyu memandang Tan Yun dan berkata, sekarang kompetisi akan berlanjut, ucap dari Sujiyu. Lalu saat dia mengatakan itu, Sugeyu mengeluarkan ramuan 7 kelopak bunga muncul dari udara tipis di tangan kanan Sugeyu yang terentang datar. Lalu pada saat Sugeyu mengeluarkannya, tiba-tiba Tan Yun berkata dengan ringan, 6 langkah ramuan, rumput misterius berwarna-warni, ucap dari Tan Yun dengan cepat. Dan begitu kata-kata Tan Yun keluar, Tantai Xuanzong, Sen Subing, dan Tang Xinying yang duduk di kursi tiba-tiba terkejut dan berkata, Tan Yun benar, ucap dari mereka bertiga. Pada saat ini Sugeyu mengerutkan kening, lalu bergumam di dalam hatinya, sepertinya Tan Yun kebetulan tahu tentang pil yang penuh warna, jadi dia benar dengan cepat, gumam dari Sugeyu. Pada saat ini mata para murid tukang Huang Fu Shengzong berbinar ketika mereka melihat Tan Yun. Dan di sisi lain, Duling dan Yin Suiling hanya tersenyum tipis, mengira bahwa Tan Yun hanya kebetulan menjawab pertanyaan. Lalu setelah itu Sugeyu berkata, jawaban Tan Yun benar, Huang Fu Shengzong mendapat 10 poin. Sugeyu menyelesaikan kata-katanya, saat dia memasukkan pil berwarna-warni ke dalam cincin penyimpanannya, seketika ramuan hitam berdaun 3 di tangan kanannya muncul dari udara tipis. Lalu pada saat yang sama Tan Yun berbicara dengan acuh tak acuh, Tan Yun pun berkata, ramuan tingkat kelima, rumput pedang 3 daun, ucap dari Tan Yun. Jawaban Tan Yun benar-benar terlalu cepat,
Tan Yun menjawab pertanyaan sebelum Duling dan Yin Suiling membuka mulut mereka. Dan segera setelah ramuan Zugeyu muncul di tangannya, semua orang belum melihat pil obat yang dikeluarkan oleh Zueyu, tetapi Tan Yun telah menjawab dan mengidentifikasi pil obat itu. Dia pasti sangat akrab dengan rumput pedang berdaun 3, jadi dia menjawab begitu cepat, ucap dari Duling dan Yin Suiling menghibur diri mereka sendiri. Jawaban Tan Yun benar, 10 poin lagi, ucap dari Zugeyu. Lalu setelah mengumpulkan rumput pedang berdaun 3 ke dalam cincin penyimpanan, Zugeyu langsung akan mengeluarkan pil obat Xian, dan pada saat pil obat itu muncul dari tangan kanannya, suara Tan Yun tiba-tiba terdengar, 9 pesan obat roh, obat batu King Xian, ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan Tan Yun, Tantai Xuanzong, Tang Xinying, dan Shen Subing berdiri tiba-tiba dari tempat duduk mereka, menatap Tan Yun dengan kaget dan gembira. Kenapa dia begitu cepat, ucap Duling dan Yin Suiling menjadi pucat. Dan kini lebih dari 2 juta orang hampir salah mengira bahwa Zugeyu dan Tan Yun telah berkolusi. Dalam beberapa saat berikutnya, pemandangan ajaib muncul. Pada saat ini di lapangan tempat kompetisi, hanya ada suara Zugeyu dan Tan Yun saja. Ramuan tingkat 9, Tian Chanlan, ucap dari Tan Yun. Jawaban Tan Yun benar, Huang Fu Shengzong akan mendapatkan 10 poin lagi, ucap dari Zugeyu. Ramuan tingkat 8, Jin Murong Ling Chao, ucap dari Tan Yun. Jawaban Tan Yun benar, Huang Fu Shengzong akan menambah 10 poin, ucap dari Zugeyu. Ramuan tingkat 9, Ganoderma Lucidum. Ucap dari Tan Yun, jawaban Tan Yun benar, Huang Fu Shengzong akan menambah 10 poin, ucap dari Zugeyu. Pada saat ini Tan Yun menjawab 19 pertanyaan satu demi satu, dan semuanya benar. Wajah Zugeyu menjadi gelap, dan pada saat yang sama Tantai Xuanzong bergumam, sungguh luar biasa bahwa dia dapat menjawab 19 pertanyaan berturut-turut dan menjawab dengan benar. Dan Tantai Xuanzong juga tahu bahwa Duling dan Yin Suiling, yang bersaing dengan Tan Yun di panggung yang sama, semuanya adalah alkemis hebat tingkat tinggi, gumam dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, fitur wajah Duling sedikit bengkok, dan dia menggertakkan giginya. Dan wajah cantik Yin Suiling sudah tertutup butiran keringat, dan ekspresinya muram. Aku benar-benar tidak habis pikir, sekarang aku akan mengeluarkan pil yang tidak diketahui oleh muridku Yin Seiling, dan pasti tidak akan diketahui oleh bajingan Tan Yun itu, gumam dari Zugeyu. Lalu setelah itu Zugeyu merenung, dan mengeluarkan pil obat urutan ke-6, obat mujarab yang seharusnya dikeluarkan, diganti dengan obat mujarab dengan tubuh hijau, panjang kaki, dan penampilan seperti ular, dan pada saat yang sama Tantai Xuanzong, Shen Subing dan Tang Xinying, terkejut dan marah ketika melihat pil obat yang dikeluarkan Master Zuge, karena mereka tahu, pil obat yang dikeluarkan Zuge adalah pil obat jenis tanah yang langka, yaitu rumput mendalam ular, dan itu juga merupakan pil obat dalam 1800 tahun yang lalu. Mereka bertiga tahu bahwa Zugeyu pasti merasa bahwa Yin Suiling dari sektenya tidak bisa menjawab, tetapi Tan Yun pasti akan menjawab, jadi akan lebih baik untuk mempermalukan Tan Yun dengan ramuan langka ini, agar tidak satu pun dari ketiganya yang tahu, dan Tan Yun yang menjawab akan bisa menjawab dengan salah. Pada saat ini, para murid alkemia dari 3 sekte kuno, serta lebih dari 2 juta murid, semuanya berkata, "Apakah Anda semua mengenali ramuan ini?" Sepertinya mereka juga tidak tahu. "Iya, aku bertanya sendiri banyak hal, tetapi saya belum pernah melihat ramuan ini," ucap dari para murid. Suara para murid tertinggal di telinganya, dan Zugeyu pura-pura berkata, "Semuanya, diam, jangan mempengaruhi ketiganya," ucap dari Zugeyu. Ketika semua orang diam, Tan Yun tampak tenang, dan dari sudut matanya melirik Yin Suiling dan Duling, yang berkeringat deras, melihat keduanya tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun tidak terburu-buru untuk menjawab. Menurutnya, keduanya tidak boleh mengenali eliksir, jadi mengapa tidak membiarkan keduanya menjawab terlebih dahulu, dan jika salah satu menjawab salah, bukankah lebih baik dikurangi 50 poin? Seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak jenis eliksir, dan ada banyak eliksir dengan penampilan yang sangat mirip. Jika eliksir tersebut tidak diidentifikasi dengan cermat, mudah untuk menjebak seseorang. Dan pada saat ini, Zugeyu melirik ketiganya, dan dalam 3 napas,
mereka bertiga akan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa mereka tidak dapat menjawab, dan mereka akan dikurangi 20 poin. Tidak tahu. Yin Suiling menggelengkan kepalanya, dengan hormat. Senior, junior tidak tahu. Duling mengepalkan tangannya dan membungkuk. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, tetapi ketika mereka melihat Tan Yun, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan keras, kesempatan diberikan kepada kalian berdua, dan tak satu pun dari kalian menangkapnya dengan baik. Tampaknya kalian berdua masih belum pandai belajar. Untuk seorang alkemis, konyol bahwa Anda tidak dapat membedakan obat, itu masuk akal, bukan, ucap dari Tan Yun. Benar, Yin Suiling mencibir. Jika aku menjawabnya, bagaimana kalau kamu menamparkan wajahmu sendiri, ucap dari Tan Yun berkata sambil tersenyum. Secara alami, keduanya tidak akan setuju. Bagaimana jika Tan Yun benar-benar tahu? Membosankan, ucap dari Yin Suiling mengucapkan sepatah kata untuk mengatasi rasa malu. Sugeyu berkata, hanya ada satu nafas terakhir yang tersisa. Tan Yun berkata dengan tenang, ramuan ini adalah pohon anggur naga hijau dengan sifat tanah dan api, dan telah ada selama 1800 tahun, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua murid terkejut, Yun sebenarnya sangat tahu obat mujarab ini. Kakak senior Tan perkasa, kamu bisa menjawab 20 pertanyaan penilaian dengan benar berturut-turut. Kakak Tan, kamu yang terbaik, ucap dari para murid kebun obat Lingsan Sekte Huanfu. Para murid kebun obat Lingsan bertepuk tangan dan sangat bersemangat. Dan di sisi lain, Tantai Xuanzong, Tang Xinying, dan Shen Subing diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Karena ramuan itu jelas merupakan rumput misterius ular tipe bumi, meskipun Tan Yun menjawab, tetapi dia mengatakan rumput misterius ular itu, pohon anggur naga hijau. Juga, pil ini adalah atribut bumi, tetapi Tan Yun telah mengatakan sebagai atribut ganda dari bumi dan api. Di antara ratusan tetua dari Sekte Abadi-Abadi, para tetua dengan banyak pengetahuan dan 4 tetua di Istana Jiwa Abadi menggelengkan kepala mereka satu demi satu, bagaimanapun, Tan Yun masih salah. Pada saat ini, hanya para murid yang berpikir bahwa Tan Yun benar. Pada saat ini, Sugeyu melirik Tan Yun dan berkata dengan keras, Tan Yun menjawab salah, Huang Fusengzong akan dikurangi 50 poin, ucap dari Sujiyu. Ah, kakak Tan membuat kesalahan, ini sayang sekali, 50 poin hilang, ucap dari Danyu dan murid Taman Obat Lingsan. Hahaha, biar saya katakan saja, bagaimana Tan Yun dari Huang Fusengzong bisa menjawab dengan benar, lihat, semuanya, perhatikan baik-baik, dia salah, hehehehe. Ini bagus, 50 poin dikurangi, itu benar-benar keren, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi. Suara ejekan dari para murid Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi datang ke telinganya, dan Tan Yun mengangkat alisnya. Apakah saya mengatakan salah? Apanya yang salah? Ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Sugeyu, yang telah menyelesaikan 30 pertanyaan penilaian, berbalik dan berjalan menuju kursi tengah. Namun pada saat Sujiyu hendak berjalan, tiba-tiba Tan Yun berkata dengan keras, Master Suge, tolong tetap di sini, ucap dari Tan Yun. Apa? Sugeyu melihat ke belakang, dan melihat dengan dingin. Mengapa kamu mengatakan bahwa jawaban junior itu salah? Bagaimana kalau junior ini benar, ucap dari Tan Yun. Apa? Benar, ucap dari Sugeyu mencibir, kamu menyebut ular rumput misterius itu pohon anggur naga hijau. Apa itu pohon anggur naga hijau? Kurasa setiap tetua yang hadir belum pernah mendengarnya. Selain itu, 5 elemen rumput misterius ular itu milik bumi, dan kamu menyebutkan atribut api, nama dan atribut yang Anda sebutkan salah, dan Anda masih di sini untuk mengatakan bahwa Anda benar. Anda benar-benar bodoh, ucap dari Sujiyu. Sugeyu mengabaikan Tan Yun dan langsung pergi ke tempat duduknya. Tan Yun, kamu memang salah. Jika kamu salah kamu harus mengurangi 50 poin, kamu sudah sangat pandai menjawab 19 pertanyaan berturut-turut, ucap dari Shen Subing. Yah, Subing benar. Tantai Xuanzong jawab suara itu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menegaskan dalam nada suaranya, Tuan Sekte, Ketua, muridnya benar. Hah, Tantai Xuanzong sedikit tidak senang.
Master Sekte, murid ini harus berkonsultasi dengan Tuan Istana Zuge terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa murid itu tidak salah, ucap dari Tan Yun. Melihat penampilan Tan Yun yang mendesak, ketika Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam, Sen Subing tiba-tiba mengingat sesuatu, bahwa Tan Yun telah menyebut nama teknik pembangkitan jiwa. Jadi, bibir merahnya mengepak diam-diam, dan sebuah suara masuk ke telinga Tantai Xuanzong, Master Sekte, menurut pendapatku, Tan Yun telah mengetahui teknik kebangkitan jiwa yang telah lama hilang di zaman kuno, dan mungkin saja pil ini belum tentu benar bahwa ini adalah pil ular, dan mungkin saja itu benar-benar disebut pil naga hijau, ucap Sen Subing berbisik ke telingan Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, mengangguk, dan menatap Zuge Yu, dan berkata, Master Zuge, karena Tan Yun ragu, Anda sebagai penguji, Anda masih perlu meyakinkan dia, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Zuge Yu melirik Tan Yun, dan berkata, Oke, Tuan Istana ini ingin mendengarnya, ucap dari Zuji Yu. Master Zuge, generasi muda secara alami akan berbicara, bagaimana jika generasi muda benar, tetapi penilaianmu salah, ucap dari Tan Yun. Ini benar-benar arogan, penguasa istana ini tahu semua ramuan di dunia, dan tidak mungkin salah, ucap dari Zuge Yu sangat marah. Master Zuge, karena kamu sangat sombong, beranikah kamu setuju dengan taruhan generasi muda? Jika generasi muda salah, generasi muda akan mendapatkan 190 poin sekarang, ditambah 250 poin yang diperoleh oleh Huang Fu Shengzong saya sebelumnya, total 440 poin, semuanya dikurangi. Dan jika junior menjawab dengan benar, sekte Anda akan mengurangi 440 poin dan memberikannya kepada sekte saya Huang Fu Shengzong. Master Zuge, dapatkah Anda bertaruh, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.